Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah bertema tentang kebersihan. Hadirin sekalian, kita semua tahu dan menyadari bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus senantiasa menjaga kebersihan dimanapun dan kapanpun kita ada. Mungkin hal tersebut terdengar sepele, tapi jangan salah, kita tidak boleh menyepelekannya. Karena tak jarang banyak orang yang tidak peduli akan menjaga kebersihan. Apakah menjaga kebersihan itu sulit? Sepelenya gini, jika kita tidak mau membersihkan, maka kita jangan mengotori. Penerapan menjaga kebersihan sehari-hari bisa kita mulai dengan buang sampah pada tempatnya. Dan dengan begitu, dimanapun kita berada, kita sudah terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal tersebut dapat menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar, karena jika kita tidak terbiasa membuang sampah pada tempatnya, maka dimanapun kita berada, pasti kita akan membuang sampah secara sembarangan. Dan hal tersebut dapat mengotori lingkungan sekitar. Apa kita merasa nyaman jika kita berada di suatu tempat, misalnya ya di tempat wisata, tetapi di sekelilingnya banyak sekali sampah yang berserakan di mana-mana, dan tidak ada satupun orang yang memperdulikannya? Tentu saja kita tidak nyaman berada di tempat tersebut, karena tidak enak dipandang oleh mata. Yang kedua, penerapan kebersihan di lingkungan rumah. Dan ini bisa kita mulai dari mencuci piring setelah habis kita makan, menyapu halaman rumah, dan masih banyak lagi. Ibaratnya gini, ambil bersih, kembali pun juga bersih. Hal itu penting yang harus kita terapkan sehari-hari agar terbiasa menjaga kebersihan. Kita juga harus menerapkan hal tersebut kepada semua anggota keluarga. Anak kecil pun harus sudah kita tanamkan kebersihan sejak dini. Karena jika tidak, dewasanya nanti anak tersebut tidak akan paham bagaimanakah menjaga kebersihan itu. Kita harus menanamkan sikap mandiri kepada anak sedini mungkin, dan jangan terlalu dimanja. Ajari ia melalui hal-hal kecil yang mudah dilakukan dan diingat, agar dewasa nanti dia bisa menjadi pribadi yang selalu menjaga kebersihan dan peduli akan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, itu tentang menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Bagaimana sih caranya kita itu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah? Dan ini pun juga bisa kita mulai dengan membuang sampah pada tempatnya. Karena faktanya warga sekolah, terutama siswa seperti saya ini, itu tuh sangat sulit untuk menjaga kebersihan. Seperti membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia, itu tuh sangat sulit, sangat malas, pokoknya sangat sulit sekali lah. Dan mereka itu lebih menyukai membuang sampah di loker atau di laci di meja kelas itu. Kurangnya kesadaran tersebut dapat membuat kelas tidak nyaman, karena akan menimbulkan bau yang sangat menyengat dan akan membuat pelajaran itu tidak kondusif dan mestinya terganggu karena munculnya bau-bau dari sampah di laci tersebut. Contoh lain gini, jika anak perempuan sedang haid, otomatis kan kita pulang sore, otomatis kan di tengah hari mereka akan ganti pembalut. Nah, mungkin dia terpaksa membuang sampahnya itu di kloset, dan itu akan membuat klosetnya tersumbat, akhirnya menimbulkan bau juga. Tetapi ada faktor lain yang mungkin membuat siswa itu malas untuk membuang sampah dan membuat dia itu membuang sampahnya itu sembarangan. Salah satunya itu bisa jadi karena kurang tersedianya tong-tong sampah di setiap kelas. Itu hal yang membuat mereka itu malas membuang sampah, karena itu tongnya tuh jauh banget. Bisa juga karena emang bawaan dianya aja yang malas, jadinya kalau dia buang sampah tuh waton gitu di laci gitu. Dan
Bisa juga di toilet itu tidak tersedia tempat sampah, sehingga jika anak perempuan ingin membuang sampahnya dalam kurung itu pembalut, dia membuangnya terpaksa harus di kloset. Nah, itu maka dari pihak sekolah pun harus memperhatikan hal-hal seperti itu agar penerapan kebersihan di lingkungan sekolah dapat berjalan dengan baik, agar lingkungan sekolah itu bersih, nyaman, asri, ya gitulah. Dan selanjutnya, jika kita sedang berada di tempat umum, patuhilah aturan-aturan yang ada. Buanglah sampah pada tempatnya, dan biasanya tempat sampah yang disediakan akan dipisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Maka buanglah sampah sesuai dengan pengelompokannya, agar petugas kebersihan tidak lagi memisahkan sampah yang organik dan non-organik. Selain itu, cuci tanganlah sesering mungkin untuk menghindari kuman dan virus-virus yang menempel di tangan kita. Dan itulah beberapa contoh cara kita menjaga kebersihan di tempat umum. Hadirin yang berbahagia semuanya, kesadaran akan kebersihan harus selalu kita terapkan ya. Karena ya, mengingat di Indonesia ini kurangnya kesadaran dari warga tentang menjaga kebersihan. Seperti faktanya di Jakarta, banyak sekali sampah yang mereka buang sembarangan di sungai lagi. Nah itu sangat melanggar dan mengotori sungai tersebut. Dampaknya sungai pun banjir karena tersumbat oleh sampah yang banyak dan meluap sampai ke pemukiman warga. Siapa yang rugi? Kita sendiri kan yang rugi. Harus membersihkan rumah yang terendam banjir. Belum lagi jika terkena penyakit karena menginjak air banjir yang kotor dan bau tersebut. Belum lagi nanti jika kita harus menyeberangi arus untuk mengungsi atau untuk membeli makanan. Repot kan? Jadi apa sih susahnya menjaga kebersihan itu? Oleh karena itu, hadirin semuanya yang insya Allah masa depannya terang, masa depannya lancar, masa depannya sukses, amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Sadar terhadap lingkungan sekitar. Terapkan kebersihan dari hal-hal kecil agar kita itu sudah mudah terbiasa. Jangan lupa untuk tanamkan kepada anak-anak kita tentang kebersihan sedini mungkin agar kedepannya tidak ada lagi kasus banjir karena membuang sampah sembarangan, tidak ada lagi pencemaran lingkungan karena sampah dan lain sebagainya. Memang berat menjalankannya bagi sebagian orang yang belum terbiasa. Tetapi, jika sudah terbiasa, maka akan enjoy saja menjalaninya, seakan sudah menjadi kewajiban kita semuanya. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.